cinta, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama siapkan hati kita untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami diberikan Tuhan kemampuan untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GKI Klasi Solo, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema percaya kepada Tuhan. Kita akan dasari firman Tuhan dari kitab Yesaya 41 ayat 21 dan 29, dan juga dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 9. Namun untuk menyingkat waktu atau menghemat waktu, saya hanya membacakan pada bagian bacaan yang pertama dari Yesaya 41 ayat 21 sampai dengan 29. Sementara yang dari Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 9 nanti dapat Bapak Ibu Saudara baca sendiri. Saya akan bacakan dari kitab Yesaya 41 ayat 21 sampai dengan 29. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritakanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatanmu adalah hampa. Orang yang melihat kamu adalah kekejian. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menyatakan mereka.
Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa tidak ada berhala-berhala, yaitu apapun yang dibuat, yang disembah, dipuja-puja, baik berasal dari ciptaan Tuhan seperti batu atau seperti pohon dan sebagainya, atau yang kita buat dan hadirkan dalam hidup kita dapat menolong kita. Bahkan saudaraku, membawa kita kepada kebaikan dan keselamatan tidak ada, yaitu kecuali Tuhan sendiri sang pencipta alam semesta. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, sebab berhala-berhala apapun bentuk dan tujuannya kita sembah tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Sebab ia adalah buatan manusia. Ironisnya disembah dan dimintai pertolongan pula. Mana mungkin hal ini bisa ia lakukan, maksudnya oleh para dewa ataupun patung ataupun berhala yang kita sembah. Namun justru akan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasan hidup. Bahkan Tuhan sendiri, saudara-saudaraku, dengan tegas menentang berhala-berhala seperti yang terdapat dalam bacaan kita pada saat ini dari kitab Yesaya 41 ayat 21 sampai dengan 29. Secara khusus jika kita perhatikan pada ayat yang ke-29, di sana mengatakan, sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka dan kesia-siaan. Jadi apa yang dibuat mereka, apa yang dipuja ketika mereka meminta, memohon, itu hanya kesia-siaan. Tidak akan pernah mereka mendapatkan jawaban ataupun pertolongan. Sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa hanya Tuhan sang pencipta yang kita sebut dengan Allah itu yang akan menolong kita, menyelamatkan hidup kita, bahkan baik di bumi maupun setelah kehidupan kita di bumi usai. Bapak Ibu Saudara, secara khusus kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengimani Allah yang telah pernah hadir dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang sanggup memberikan keselamatan, memberikan pertolongan kepada setiap manusia yang percaya dan memohon pertolongan kepadanya. Pada zaman ini dan bahkan sudah dari sejak zaman dahulu, ada banyak tawaran akan jalan keselamatan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap teguh beriman hanya kepada Allah, yaitu Tuhan kita yang telah pernah hadir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan bukan hanya kita orang Kristen, tapi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, tadi dari bacaan kedua yang tidak kita baca bersama-sama, saya kutipkan dari Ibrani 2 ayatnya yang pertama menyatakan kepada kita, karena itu harus lebih teliti kita perhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi intinya dari ayat ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya jangan tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan apapun itu. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Seperti yang terdapat dalam surat Ibrani pasal 2, kalau kita perhatikan dari ayat 6 sampai yang ke-8, intinya hendak mengatakan, apakah manusia sehingga engkau, yaitu yang dimaksudkan Tuhan, mengingatnya
dan Anak Manusia, sehingga Engkau yaitu Tuhan mengindahkannya. Sungguh kita ini bersyukur, kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan sungguh peduli terhadap pergumulan hidup kita. Tidak sia-sia kalau kita mau menaruh percaya kita pada Tuhan. Saudaraku, dalam menghadapi pergumulan hidup ini, termasuk pada saat ini kita masih berada pada pusaran pandemi COVID-19. Marilah kita terus menaruh percaya iman kita kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Kita percaya bahwa pandemi ini pada masanya akan bisa berlalu, akan bisa kita atasi. Namun bagaimana kita supaya bisa melalui masa-masa yang sulit ini dengan selamat dan kita bisa menghadapinya? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, kita tidak hanya cukup beriman atau percaya melalui mulut kita saja, kemudian kita berani dan bahkan kita menyepelekan akan anjuran, akan aturan, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena kita beriman, maka kita tidak mau menggunakan masker misalkan. Itu adalah percaya yang konyol, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini atau virus corona ini tidak mengenal agamanya apapun, sukunya apapun, siapapun dia. Kalau tidak mau menggunakan masker, itu juga akan berbahaya bagi dirinya. Yang tadinya sehat mungkin OTG, orang tanpa gejala, bisa saja tiba-tiba dia terpapar, bisa saja tiba-tiba dia terkena virus tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melaksanakan anjuran dari pemerintah, menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan untuk kita, kita percaya bahwa dalam segala kelemahan, keterbatasan kita yang terus percaya pada Tuhan pada masa sulit ini, kita tidak boleh berpangku tangan, kita tetap harus bekerja, kita harus tetap beraktivitas, kita harus tetap melayani, melakukan apa yang menjadi tugas kita. Mari kita lakukan dengan menggunakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Pasti kita akan dilindungi oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh menggunakan iman ini dengan akal kita. Tuhan memberikan kita akal budi, Tuhan memberikan kita kemampuan, juga memberikan kita pengetahuan untuk bisa kita terapkan dalam hidup kita beriman. Hal percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku, juga berlaku dalam pergumulan hidup kita yang lainnya. Untuk pergumulan hidup apapun, misalkan dalam pergumulan akan ekonomi keluarga, kita percaya jika kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, namun kita juga mau berusaha dalam segala jerih payah kita, dalam segala keterbatasan gerak ruang kita dan sebagainya. Namun kita terus percaya pada Tuhan, kita akan diberkati, kita akan dimampukan. Kita yang percaya kepada Tuhan sebagai Sang Penolong hidup kita, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita juga harus tekun berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh, baik dalam kehidupan kita bersama keluarga, dalam kehidupan kita di tempat kerja, dan bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap percaya, kita tetap optimis bahwa pada masanya kita akan bisa bersama-sama kembali beribadah secara onsite atau dengan tatap muka. Walaupun sempat sudah beberapa jemaat GKI di Bekasi Solo memulai, namun karena mengingat situasi yang tidak memungkinkan, sehingga sementara ditunda dulu dan diupayakan untuk mengutamakan kesehatan bagi semua anggota jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan,
dengan kita terus memohon dalam doa dan terus kita berupaya di dalam setiap usaha kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa untuk mengakhiri renungan Bina Iman ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun dalam pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus kami alami ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa pada masanya COVID-19 ini akan dapat kami lalui dengan baik ketika kami juga mau menerapkan protokol kesehatan. Kami tetap memperhatikan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Kami juga tetap menaruh rasa percaya kami kepadamu ya Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Juga untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden beserta wakil dan para menteri, dan juga para pejabat negara, Tuhan memberkati dalam melaksanakan tugas untuk menangani COVID-19 ini. Diberi Tuhan hikmat-Mu, diberi Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan kekuatan, agar bersama dengan rakyat yang peduli, yang juga mau bekerja sama dengan pemerintah, dan bahkan semua pihak, kami semua menyadari membutuhkan kebersamaan di dalam mengatasi pergumulan ini, sehingga bangsa kami boleh lepas dari pergumulan dari COVID-19 yang kami hadapi ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.